Bab 174, Leo Naga, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hiren, distrik pusat ibu kota Ceres, adalah distrik kota yang paling maju dan juga paling dekat dengan istana. Distrik ini untuk orang kaya, keluarga bangsawan bergengsi dan keluarga yang mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan tinggal di Hiren. Meskipun kawasan utama Leonhard berada di pinggiran ibu kota, kawasan Dragonic berada di pusat Hiren. Nenek moyang pertama Leonhards, Great Vermont, telah dinaturalisasi ke Kekaisaran Kiel 300 tahun yang lalu dan bekerja sebagai Archduke of the Empire. Straud the First, yang merupakan Kaisar Kiel pada saat itu, sangat ingin sang pahlawan menjadi pengawalnya dan tinggal di dekat istana. Tetapi Vermont menolak permintaan putus asa Kaisar dan sebagian besar tinggal di kastil di Gunung Uklas, yang terletak di bagian paling selatan Kiel. Ketika dia sudah terlalu tua, dia mengembalikan gelar Archduke yang dianugerahkan oleh Kaisar dan menghabiskan sisa hidupnya di sebuah rumah besar di dalam hutan, yang sekarang menjadi rumah utama Leonhard. Tidak seperti Vermont, Oryx Dragonic tidak pernah pergi ke Helmut meskipun perang besar-besaran melawan Raja Iblis sedang berlangsung. Sejak dia tiba di Kiel, dia terus melindungi Straud the First dan bekerja sebagai komandan Ordo Ksatria Naga Putih. Selama lebih dari 300 tahun, Dragonix telah menjadikan nama mereka sebagai keluarga bangsawan bergengsi dan keluarga ksatria terbaik di Kiel. Tidak semua leluhur telah menjadi penjaga kaisar, tetapi keluarga Dragonic telah menghasilkan banyak ksatria yang baik. Ksatria itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di benua itu. Di antara mereka, para ksatria naga, yang dianggap sebagai puncak panen, telah menikmati kehormatan menjaga kaisar tepat di sisinya. Patriark saat ini, Alcester Dragonic, dikenal sama berbakatnya dengan Oryx Dragonic, leluhur pertama mereka. Tidak ada yang melebih-lebihkan gelar Alcester sebagai ksatria terbaik di kekaisaran. Alcester telah mampu menggunakan kekuatan pedang bahkan sebelum dia berusia 20 tahun. Ketika dia memenangkan juara pertama dalam kompetisi seni bela diri Kiel, dia baru berusia 21 tahun. Setiap orang berbakat di benua itu telah berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, tetapi dia telah mengalahkan mereka semua. Sebagai pengakuan atas keahliannya, dia segera bergabung dengan White Dragon Knightly Order. Dia berusia 30 tahun ketika dia menjadi komandan Ordo Ksatria Naga Putih. Kaisar yang baru dinobatkan, Straud II, telah menunjuk Alcester sebagai penjaga kaisar. Ini adalah kisah Alcester Dragonic, Patriark Naga saat ini. Meskipun dia memakan bugernya ketika dia berusia 5 tahun. Eugene dengan getir mengingat saat dia mendengar terlalu banyak informasi. Meskipun dia benar-benar tidak penasaran, dia akhirnya mendengarnya. Eugene menatap gerbang depan perkebunan Dragonic setelah turun dari kereta. Gerbang itu besar dan tinggi. Mempertimbangkan ukuran perkebunan saja, perkebunan utama Leonhard akan jauh lebih besar karena Leonhards memiliki hutan di dalam tanah mereka. Tetap saja, perkebunan naga sangat megah dan indah meskipun tempat ini terletak di Hiren, distrik dengan nilai tanah termahal. Ini lusuh dibandingkan dengan perkebunan Leonhard, seorang ksatria naga, yang telah membimbing Eugene ke perkebunan Dragonic, berbicara dengan malu-malu. Saya pikir itu adalah perkebunan yang indah. Ksatria itu telah mendekati gerbang sebelum Eugene melakukannya. Gedebuk. Pintu gerbang mulai terbuka lebar. Hanya 2 orang yang saat ini memasuki perkebunan, tetapi mereka menerima sambutan yang terlalu hangat. Eugene memandang para ksatria yang berbaris di luar gerbang. Ini adalah para ksatria yang telah berjanji setia kepada Dragonix, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit. Leonhards memiliki lebih banyak ksatria daripada mereka. Hanya 30, ya. Eugene berpikir setelah dia selesai menghitung. Itu karena Leonhards dan Dragonix berada dalam situasi yang berbeda. Dragonix setia kepada kekaisaran. Mereka telah bekerja sebagai pejabat tinggi selama beberapa generasi. Oleh karena itu jumlah ksatria mereka tidak terlalu berarti bagi mereka. Bagaimanapun, Kaisar memiliki kekaisaran. Perintah ksatria para bangsawan diperlakukan seperti pasukan cadangan, yang dapat digunakan kaisar pada saat dibutuhkan dengan mengeluarkan dekret kerajaan. Leonhards adalah satu-satunya pengecualian terhadap hukum. Mungkin kaisar dapat mewajibkan para ksatria dari keluarga agunan Leonhard, tetapi bahkan jika kaisar mengeluarkan dekret kerajaan, White Lion Knights dan Black Lion Knights dari keluarga utama Leonhard tidak dapat wajib militer. Semua ini dimungkinkan karena kontrak yang ditandatangani 300 tahun lalu oleh Great Vermont dan Kaisar Kiel. The Leonhards tidak akan meninggalkan kerajaan Kiel. Leonhards tidak akan mengkhianati kekaisaran Kiel. Kekaisaran Kiel akan menghormati Leonhards. Kekaisaran Kiel akan mengakui kebebasan Leonhards. 300 tahun telah berlalu sejak saat itu. Orang-orang sekarang hidup di zaman di mana mereka bisa merasakan akhir dari kedamaian yang telah berlangsung lama. Kaisar merasa kewalahan dan serakah terhadap Leonhards, yang sebagian bebas dari dekret kerajaan meskipun mereka adalah bangsawan Kiel. Selain itu, Leonhards baru-baru ini mengalami perubahan internal, meningkatkan jumlah ksatria keluarga utama pada akhirnya. Mereka menjadi semakin tidak menyenangkan di mata kaisar. Mereka menatapku dengan sangat tajam, pikir Eugene ketika dia melihat para ksatria berbaris. Jelas mengapa para ksatria bertindak seperti itu. Seminggu yang lalu, Ordo Ksatria Naga Putih dan Ordo Ksatria Singa Putih mengadakan kompetisi. Dan Ksatria Naga Putih telah kalah dalam kontes tersebut. Penyebab utama kekalahan mereka adalah Eugene.
Saya pikir kompetisi berakhir baik-baik saja. Mereka mengakui kekalahan mereka dan mengatakan, kerja bagus pada White Lion Knights pada akhirnya. Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung. Dan, tentu saja, Ksatria Naga Putih telah meminta maaf tanpa pamrih dan memberikan kompensasi atas perselisihan yang mereka alami dengan Lionhearts, seperti yang telah mereka janjikan. Eugene tidak yakin apakah mereka telah memberi kompensasi dengan uang kekaisaran atau uang yang telah dipotong dari anggaran White Dragon Knightly Order. Atau mungkin Komandan White Dragon Knightly Order, Alcester, telah membayarnya dengan uangnya sendiri. Terlepas dari sumbernya, Ksatria Naga Putih telah mengirimkan kompensasi mereka dengan lusinan gerbong. Nyonya Klan Lionheart, Ancila, tersenyum lebar dan cerah hari itu. Jika ini bukan tentang kompetisi. Mereka tidak menyukai kenyataan bahwa saya akan mengajar Tuan Muda Dragonix yang akan menjadi patriark berikutnya. Saya orang asing, hati singa yang mempermalukan patriark mereka beberapa hari yang lalu, dan hanya seorang pria berusia 20 tahun. Terkekeh, Eugene berjalan melewati barisan ksatria. Meskipun mereka memandangnya dengan belati, itu tidak cukup untuk mengintimidasi Eugene. Sebaliknya, dia melihat sekeliling ke taman perkebunan yang luas dan indah, merasa santai. Patriark sedang menunggumu di dalam mansion. Seorang ksatria membimbing Eugene ke bagian dalam mansion. Sementara itu, saat ksatria membawa Eugene ke Dragonic Patriark, Eugene harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Patung Oryx yang tinggi dan besar berada di tengah taman. Saat para pelayan membukakan pintu depan untuk mereka, ada patung Oryx lain di serambi. Potret Oryx bahkan tergantung di dinding. Petik 1. Bajingan itu membuat gambarnya lebih tampan dari yang sebenarnya. Mustahil. Apakah Oryx memiliki rasa persaingan dengan Vermont atau semacamnya? Eugene berpikir dengan heran. Keterkejutannya bisa dimengerti. Komposisi potret Oryx sama dengan potret Vermont di semua mansion Lionheart. Aku juga ingin menyapamu dari luar mansion, Alcester berbicara sambil tersenyum. Dia langsung berdiri ketika Eugene memasuki kantornya, yang terletak di lantai atas mansion. Tapi terlalu banyak orang, dari pelayanku, ksatria bawahan, hingga istriku, menghalangiku untuk melakukannya. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar, tetapi mereka pikir itu tidak baik bagi saya, Patriark, untuk datang menemui Anda, kata Alcester sambil memberi isyarat kepada Eugene untuk duduk. Pantas saja para ksatria menatapku dengan mata berapi-api, canda Eugene, duduk di kursi yang ditunjuk Alcester. Tidak seperti kantor Charmen yang dihias secara berlebihan, kantor Alcester sangat rapi, hampir ke tingkat yang bisa disebut polos. Jika kamu merasakannya seperti itu, mereka pasti bersikap kasar padamu. Anda adalah tamu Dragonix. Saya akan meminta maaf atas nama mereka, jadi tolong jangan terlalu kesal. Gundah, tidak sedikit pun. Eugene melambaikan tangannya. Menjaga senyumnya, Alcester secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Eugene. Sepertinya dia tidak punya rencana untuk Eugene. Senyum Alcester alami dan menyenangkan, bahkan di mata Eugene. Aku tidak tahu kamu akan membuat permintaan seperti itu, Alcester berbicara dengan gembira. Tentu saja, Alcester bersenang-senang. Dia telah menerima 2 surat dari Lionhearts 4 hari lalu. Salah satunya dari Gillette, Patriark Hati Singa. Dalam suratnya, Gillette telah memperpanjang cabang Zaitun, meminta Alcester untuk melupakan hasil kompetisi karena sudah berakhir dan pertengkaran yang menjadi penyebab kompetisi. Gillette bahkan menawarkan untuk melanjutkan komunikasi antara 2 ordo ksatria dan antara kedua klan. Charmen Lionheart telah mengirimkan surat lainnya. Setelah menyebutkan waktu dia tinggal di perkebunan Dragonic di masa lalu, dia telah meminta untuk membiarkan Eugene Lionheart berlatih di perkebunan Dragonic melalui surat itu. Gillette juga mengajukan permintaan seperti itu di akhir suratnya. Petik 2. Saya memiliki seorang putra yang berusia 10 tahun ini. Alcester melanjutkan ke masalah utama, Leo Dragonic. Ya, aku mendengar tentang dia. Anakku, namanya Leo. Saya tidak hanya mengatakan ini karena dia adalah anak saya, tetapi dia cukup berbakat. Meskipun dia mulai mempelajari kontrol mana 4 tahun lalu, dia sudah bisa menggunakan sedikit energi pedang. Alcester berbicara dengan tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongnya. Segera, dia tampak sedikit malu ketika dia menyadari bahwa kejeniusan Lionhearts yang paling luar biasa sedang duduk di depannya. Maafkan aku, saya memiliki putra saya selama tahun-tahun terakhir saya. Saya tidak bisa tidak membual tentang putra saya yang manis. Apakah begitu? Eugene dengan setengah hati mengangguk. Eugene, aku telah melihat kemampuanmu dengan mataku sendiri seminggu yang lalu. Ada banyak ksatria yang baik di antara keluarga Dragonix. Tapi saya yakin Lady Charmen menjadikan saya seperti sekarang ini dengan pelajarannya puluhan tahun yang lalu. Alcester menutup matanya saat dia meletakkan cangkir teh di bibirnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenang masa lalu dan mengingat momen ketika dia berusia 5 tahun. Aku berumur 5 tahun saat itu. Tapi ingatanku masih jelas. Ketika Lady Charmen datang untuk mengajari saya, dia berusia 17 tahun. Yah, dia tidak jauh berbeda dari sekarang. Eugene tetap diam. Apakah dia mengatakan itu dengan cara yang baik? Dia serius bertanya-tanya. Petik 2. Selama pelajarannya, Lady Charmen tegas dan unik. Beberapa mungkin menggunakan kata aneh. Namun,
Itu tidak mengubah fakta bahwa pelajarannya adalah dasar dari kemampuanku. Saya harap Anda bisa menjadi guru seperti itu untuk Leo. Konten iklan. Aku akan melakukan yang terbaik. Eugene mengangguk. Tentu saja, aku juga akan mencoba mengajarimu sesuatu yang baru. Meskipun aku bertanya-tanya apakah aku memiliki sesuatu yang baru, aku bisa mengajarimu sekarang. Alcester bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dalam kompetisi yang berlangsung seminggu yang lalu, Eugene praktis memainkan Ebold, Kapten Ksatria Naga Putih. Mereka tidak menggunakan sepenuhnya kemampuan mereka, tetapi pertempuran mereka sudah cukup bagi Alcester untuk melihat kemampuan Eugene. Keahliannya matang, tidak sempurna. Ketika Alcester mempelajari gerakan Eugene satu persatu, dia tidak dapat menemukan satu area pun di mana Eugene perlu diperbaiki. Dia menggunakan tekniknya dengan keserbagunaan. Meskipun dia mengendalikan mana dengan metode yang belum sempurna, level kendalinya sudah maju. Tubuh dan kemauannya memungkinkan Eugene memiliki kontrol mana yang sangat tinggi. Alcester tidak percaya seorang pria berusia 20 tahun mampu melakukannya. Selain itu, dia pasti sudah menjadi ahli sihir. Dia memang jenius. Jenius di antara para jenius, pikir Alcester sambil memindai Eugene. Jika dia tidak mencoba yang terbaik, Alcester tidak akan bisa mengajarkan apapun kepada Eugene. Untuk mengajarkan kejeniusan yang tidak adil itu, Alcester harus menunjukkan kepada Eugene apa yang dia dapatkan. Alcester lebih dari bersedia untuk melakukannya. Kaisar sepertinya memiliki beberapa keluhan terhadap Leonhardt dan Eugene, bintang mereka yang sedang naik daun. Namun, Alcester ingin mengajar dan bertukar ilmu dengan Eugene sebagai seorang ksatria dan senior seni bela diri. Dia juga berharap putra satu-satunya mengidolakan Eugene dan mencoba mengikutinya. Aku senang kita bisa memastikan bahwa putri raksasa pergi dari negara kita, gumam Alcester, meletakkan cangkir tehnya. Meskipun aku tidak pernah berpikir, dia akan menggunakan gerobak untuk bergerak. Tidak ada yang akan berpikir begitu. Dia adalah putri raksasa, Iris legenda hidup sejak 300 tahun yang lalu, putri angkat Raja Iblis Kemarahan, Dark Elf pertama, dan satu-satunya yang mampu merusak elf. Tidak mungkin ada orang yang mengira makhluk seperti itu akan bersembunyi dan bergerak di belakang gerobak lusuh yang bahkan bukan miliknya. Petik 2. Dia benar-benar membuat semua orang lengah. Ya, Eugene juga bingung mendengar tentang metode pelarian Iris. Dia mengira Iris akan hidup sesuai dengan gelarnya dan menggunakan cara elegan seperti mengambil alih beberapa gerbang warp kota. Terlepas dari ekspektasi orang-orang, Iris bersembunyi di belakang gerobak dan mencoba menyelinap ke kapal dagang. Selain itu, dia tertangkap saat inspektur pelabuhan memeriksa barang bawaan kapal. Petik 2. Tapi dia berhasil pada akhirnya, kan? Dia merebut kapal dan berlayar. Eugene mengangkat bahu. Dia tidak tahu mengapa Iris melaut. Namun, dia mendengar tentang apa yang terjadi di Helmut. Sebelum Kekaisaran Kiel dapat mengajukan keluhan resmi kepada Helmut, mereka telah memberitahu Kiel tentang bagaimana Iris diusir dari Helmut karena dia kalah dalam perang teritorial. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar dibuang, tapi mereka pasti tidak mau bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan Iris. Eugene mendecakkan lidahnya secara mental. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, sucubus terkutuk terlintas di benak Eugene. Karena Iris menjadi lebih kuat selama 300 tahun, Noir Giabella pasti juga menjadi lebih kuat. Eugene mencapai level yang dia capai dalam kehidupan masa lalunya dengan sangat cepat. Namun, dia tahu itu tidak cukup. Itulah mengapa dia mempelajari kemampuan yang tidak dia miliki di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Eugene tidak meragukan dirinya sendiri. Eugene telah menabur benih, dan benih itu tumbuh. Dia yakin dia akan melampaui level Hamel ketika benih itu mekar sepenuhnya. Eugene telah mengunjungi Dragonix untuk mencoba menghubungi naga yang telah mendekati Charmen puluhan tahun yang lalu. Eugene tidak yakin siapa naga itu, tetapi naga sangat mahir dalam sihir sehingga mereka disebut ras sihir. Drakonik mereka, menciptakan, sihir yang tidak ada di dunia. Ketika naga berbicara menggunakan drakonik, mereka membuat semuanya menjadi kenyataan. Karena sistem sihir mereka berbeda dari sihir biasa, naga tidak membutuhkan formula. Manusia tidak dapat menggunakan drakonik. Hanya naga yang bisa mengeluarkan sihir ini. Lalu, apakah penyihir non-naga tidak akan pernah lebih baik dari naga? Tidak. Eugene mengenal seorang penyihir manusia yang lebih baik dari naga, Sienna Merdain. Dia telah membuang Black Dragon Raizakia ke celah dimensi meskipun dia sedang sekarat. Aku tidak bisa mencari di dalam celah dimensional dengan sihirku. Eugene mengacak-acak rambutnya. Terlalu berisiko untuk menerobos masuk ke istana iblis naga di Helmut dan melacak Raizakia. Karena itu Eugene membutuhkan naga ini. Bahkan Lovelian, Master Menara Merah, tidak dapat mencari di dalam celah dimensional. Tidak ada sihir di dunia yang memungkinkan penyihir melakukannya. Namun, seekor naga mungkin dapat menemukan Raizakia di celah dimensional. Akankah naga itu bekerja sama? Mer bertanya melalui koneksi mental mereka. Dia tidak menjulurkan kepalanya keluar dari jubah kali ini. Dia suka berjalan dengan kakinya, tetapi dia juga suka duduk dengan nyaman di dalam jubah dan melihat pemandangan luar melalui celah jubah. Mer gelisah dengan jari-jari Eugene saat dia melanjutkan. Lady Sienna tidak banyak bicara tentang naga, tapi aku tahu cukup banyak tentang mereka. Mereka serakah, ras sombong, kan? Naga sombong karena mereka tahu mereka adalah makhluk yang kuat.
Yah, mereka adalah sekelompok pelacur kadal jika itu satu-satunya alasan. Alasan utama mengapa naga dipuja adalah karena mereka tidak melarikan diri pada saat dibutuhkan, jawab Eugene. Maksudnya itu apa? Maksud saya secara harfiah. Apakah Anda tahu apa itu noblesse oblige? Jangan meremehkanku. Nyatanya, saya sangat terkejut karena Anda menggunakan kata itu, Sir Eugene. Kau anggap aku apa? Eugene mencubit punggung tangan Mer, dia terus gelisah dengan jari-jarinya. Saya telah belajar banyak sejak saya masih muda. Bagaimanapun, naga biasanya mengabaikan manusia dan ras lain karena menganggap kita lebih rendah dari mereka. Namun, mereka selalu melangkah lebih dulu jika dunia akan kacau. Mereka juga telah meningkat 300 tahun yang lalu. Ketika orang-orang benar-benar bingung karena invasi mendadak, naga adalah yang pertama terbang ke Helmut dan mulai berperang melawan Raja Iblis. Naga dan Raja Iblis adalah pasangan yang buruk. Mirip dengan bagaimana elf dapat dirusak oleh energi iblis, naga juga dipengaruhi secara negatif oleh energi iblis. Pada akhirnya, para naga kalah dari Raja Iblis penahanan dan dibantai oleh Raja Iblis penghancur. Itulah mengapa mereka tidak bisa memainkan peran utama selama perang 300 tahun yang lalu. Naga mengetahui bahwa mereka tidak bisa menang dalam pertarungan melawan Raja Iblis. Namun, mereka tidak akan menolak jika saya meminta bantuan mereka dalam masalah yang berhubungan dengan Raja Iblis. Kurung siku buka. Tapi, kita tidak tahu bagaimana cara menghubungi naga itu, kan? Itu memang masalah Eugene saat ini. Meskipun dia dapat berasumsi bahwa Charmaine telah bertemu dengan naga di perkebunan Dragonik, Eugene tidak dapat mendengar bagaimana dia bertemu dengan naga itu. Charmaine memberitahu Eugene dua informasi dengan cara yang tidak melanggar janji yang telah dibuat menggunakan Dragonik, itu ada di suatu tempat di dalam rumah Dragonik, dan orang tidak bisa masuk ke sana tanpa izin. Karena Charmaine mengatakan pengunjung biasa tidak bisa masuk ke tempat itu. Mungkin Mansion Dragonik memiliki tempat khusus seperti Leyland di perkebunan Leonhard. Eugene cukup percaya diri dalam mencari sesuatu sejak dia memiliki Akasha. Staf sihir mengungkapkan sihir tersembunyi dan membuat Eugene mengerti apa itu mantra. Jika Eugene menggunakan mantra pencarian di atas itu adalah sepotong kue baginya untuk menemukan ruang tersembunyi di perkebunan. Sebenarnya, cara termudah untuk memanggil naga adalah menghancurkan Akasha. Naga telah membuat Akasha dengan hati sesama naga mereka setelah naga itu meninggal. Ketika mereka selesai membuat tongkat, mereka mengunjungi tempat perlindungan elf dan secara pribadi memberikan tongkat itu kepada Sienna. Oleh karena itu naga yang marah mungkin datang mengunjungi Eugene jika dia menghancurkan hati naga Akasha. Petik 1. Tapi akan sia-sia menghancurkan Akasha hanya untuk memanggil naga. Tidak ada jaminan bahwa seekor naga akan datang dan bekerja sama denganku. Kami di sini, kata Alcester saat dia berhenti di depan sebuah ruangan. Menunjuk ke pintu yang tertutup, Alcester menoleh ke Eugene. Leo akan ada di dalam ruangan. Apakah kamu tidak akan masuk ke sana? Aku sering memanjakan Leo, jadi kamu tidak akan bisa mengajar dengan baik jika aku ikut denganmu. Alcester mundur beberapa langkah dengan wajah malu. Jadi aku akan kembali ke kantorku sekarang. Aku menanyakan ini untuk berjaga-jaga, tapi bolehkah aku memarahinya? Jangan khawatir tentang itu. Leo sangat lembut dan baik hati. Anda tidak perlu memarahinya. Apakah begitu? Eugene mengangguk setengah hati. Tapi jika kamu perlu memarahinya, jangan pedulikan aku. Anda bisa memberinya omelan yang bagus. Hah, pikir Eugene. Setelah memastikan bahwa Alcester telah pergi jauh, Eugene mengetuk pintu kamar Leo. Tidak ada yang bereaksi, ruangan itu sunyi. Namun, Eugene bisa merasakan seseorang menggeliat di dalam ruangan. Dia mengetuk sekali lagi, tapi tetap saja, tidak ada yang bereaksi. Mengklik lidahnya, Eugene membuka pintu. Ketika dia menutup pintu dari dalam ruangan, Eugene bisa melihat ruangan yang bersih dan besar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah tempat tidur yang terlalu besar untuk anak laki-laki berusia 10 tahun. Dari bawah tempat tidur, aliran air ditembakkan ke arah Eugene. Dia sedikit bajingan. Eugene dengan cepat menilai Leo Dragonik.